Shalom. Sekali lagi Shalom. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita masih diperkenankan untuk datang beribadah kepada Tuhan, sekaligus kita memperingati hari lahirnya Sang Juru Selamat bagi kita. Baik Bapak Ibu, kita akan memulai akan ibadah kita. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Mari kita siapkan hati kita untuk datang beribadah kepadanya. Kita bersaat teduh. Karena kasih Allah, Ia rela mengorbankan anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia, menyelamatkan kita dari cengkraman dosa. Mari kita sembah Allah kita. Dia Sang Raja Damai yang memenuhi setiap hati kita. Pujian Yesus Raja Damai. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupku untuk tebus diriku, untuk tebus diriku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Lebih sungguh lagi kita katakan, oh Yesus, Engkaulah Raja Damai yang turun ke dunia. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai, Kau turun ke dunia. Selamatkan manusia, oh Yesusku, oh Yesusku.
bangkit berdiri. Raja damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia, oh Yesusku, oh Yesusku. Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidup sebagai di diriku ya Tuhan. Diriku, Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. 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 Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Pujian hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tahtamu. Haleluya, haleluya, di hadapan tahtamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Hormat hanya bagimu Allah Tritunggal, Allah yang kami sembah. Terima kasih untuk kebajikan dan kemurahan Tuhan yang masih bisa kami nikmati sampai detik ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan. Terima kasih semua anugerah Tuhan yang masih bisa kami
nikmati. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau mengizinkan kami untuk datang beribadah kepadamu pada pagi hari ini, memperingati hari kelahiran-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui kelahiran-Mu ini, tidak hanya sekedar kami peringati Tuhan, tetapi di hati kami benar-benar lahir Kristus, dan kami mau hidup di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Bapa dalam surga, biarlah damai Kristus ada di hati kami, ada di keluarga kami, dan dimanapun kami berada, terlebih di tengah-tengah gereja yang kami cintai ini. Bapa dalam surga, kami memohon pengampunan yang daripada Engkau Tuhan, dalam setiap dosa dan pelanggaran yang sudah kami lakukan. Kiranya Engkau suci kuduskan kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami layak datang di hadapan Tuhan. Kami layak memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan, terlebih mendengarkan kebenaran firman-Mu. Semua rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami yang percaya Tuhan pimpin dan otoritas Tuhan ada di tengah-tengah kami pada saat ini. Segala kuasa kegelapan yang ingin mengganggu ibadah kami pada pagi hari ini, kami tolak hanya di dalam Kristus Yesus. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Saya menyapa kita sekali lagi. Shalom. Sekali lagi, shalom. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk menyalam yang di sebelah kiri dan sebelah kanannya. Katakan selamat Natal, Kristus telah lahir bagi kita. Selamat Natal bagi kita semua. Mari kita sama-sama bersukaria, bersukacita. Kita sembah Raja yang telah lahir itu. Sama-sama katakan, hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja balas surga. Sembah dan puji Dia, sembah dan
pujian kita sambut Sang Raja. Kita sambut Sang Raja, mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Sekali lagi katakan, mari kita sambut. Mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Kita sambut Sang Raja, mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Katakan, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mulia namanya, mulia namanya. Saya persilahkan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan hati kita, biar firman itu benar-benar bertumbuh dan berakar di dalam hidup kita. Kita tidak hanya sebatas menjadi pendengar setia, tetapi kita menjadi pelaku kebenaran firman itu dimanapun kita berada. Firman Tuhan, pelita bagi kaki setiap kita. Dia adalah terang bagi jalan kita. Ketika kita bimbang, ketika kita ragu, firman Tuhanlah yang menuntun setiap kita.
kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama menyambut akan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku ya Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku Tuhan, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, dengan penuh ucapan syukur, kami berterima kasih ya Tuhan. Atas anugerah Tuhan, kami boleh dikumpulkan di tempat ini untuk beribadah kepadamu. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, atas kemurahan-Mu. Kami boleh beribadah untuk merayakan sang kelahiran Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, atas anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kami. Tuhan mengutus anak-Mu turun ke dalam dunia untuk memulihkan setiap kami. Engkau rela mengesampingkan kemuliaan-Mu demi menyelamatkan kami, orang berdosa ini ya Tuhan. Oleh sebab itulah, melalui pujian yang boleh kami naikkan kepadamu pagi ini ya Tuhan,
menjadi kerinduan kami untuk terus mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan jika sebentar kami mau menenangkan hati kami mau meneduhkan pikiran kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu adalah kebenaran yang kekal, terang bagi jalan kami, yang menuntun setiap hidup kami layak dan seturut apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan. Biarlah Injil-Mu yang diberitakan di tengah-tengah kami pada pagi hari ini, agar kami mengalami perjumpaan pribadi secara khusus ketika kami menyambut kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang tiada henti-henti mengajarkan, mengingatkan, dan menegur setiap kami, agar kami layak dan setiap hari kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam Kristus Yesus, hati kami telah siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ya, salam Bapak Ibu. Selamat pagi. Ya, Bapak Ibu, kita bersyukur di mana pada saat ini kita telah sampai pada momen Natal Bapak Ibu. Dan kita juga diberi kesempatan untuk merayakannya bersama-sama. Nah Bapak Ibu, sebagian besar dari kita itu memahami tanggal 25 adalah puncak perayaan Natal. Betul ya? Hampir seluruh gereja di berbagai tempat Bapak Ibu merayakan Natal secara bersamaan pada tanggal tersebut. Dirayakan dengan penuh sukacita. Dan inilah kita pagi ini Bapak Ibu. Kita merayakan Natal dengan sukacita. Ya, saya berharap sukacita Natal ini tidak berhenti pada satu momen atau pada satu bulan tertentu Bapak Ibu ya. Kiranya sukacita Natal ini kita terus hidupi dan semakin nyata dalam hidup kita. Mungkin bisa ditampilkan slide-nya. Ya Bapak Ibu, sebagian besar dari kita memahami Natal itu identik dengan cahaya atau terang. Kalau Bapak Ibu memperhatikan ruangan ibadah kita saat ini Bapak Ibu, pasti menemukan suatu perbedaan dibandingkan ruangan ibadah ketika kita beribadah sebelum-sebelumnya. Salah satu perbedaan yang paling kelihatan adalah adanya pohon Natal. Pohon Natal dihiasi dengan indah, dihiasi dengan lampu-lampu yang bercahaya terang. Jadi Natal itu identik dengan terang Bapak Ibu. Kenapa? Karena tanpa terang itu rasanya kurang komplit. Tanpa terang itu Natal rasanya itu tidak menghidupkan, tidak menggairahkan. Maka Natal Bapak Ibu memiliki makna yang sangat mendalam. Terang memiliki makna yang sangat mendalam di momen Natal ini. Terang ini tidak hanya menunjukkan pada sesuatu yang bersifat fisik Bapak Ibu. Tetapi terang yang kita maksudkan dalam momen Natal Bapak Ibu itu menunjuk pada satu karya yang sempurna. Terang memiliki makna yang sangat mendalam Bapak Ibu. Ada yang tahu kata terang pertama kali muncul di kitab mana Bapak Ibu? Kejadian. Kejadian pasal 1 ayat yang ketiga. Allah berfirman, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Menarik sekali Bapak Ibu. Karena ini adalah perkataan Tuhan sendiri. Sebelum Tuhan menciptakan segala makhluk yang kelihatan, terang terlebih dahulu dihadirkan oleh Allah. Jadi terang itu dimulai dengan sebuah karya penciptaan. Terang itu dimulai dengan pekerjaan Allah Bapak Ibu. Dimulai dengan pekerjaan Allah. Dengan adanya terang, maka kita melihat pekerjaan Allah. Dengan adanya terang, kita melihat pekerjaan Allah yang sangat bermakna. Dan inilah yang digenapi dalam momen Natal ini Bapak Ibu. Minggu lalu pada Natal umum kita, Ibu Desi sudah menegaskan hal ini. Natal adalah
penggenapan waktu Tuhan yang tepat. Dan hari ini Bapak Ibu, saya menegaskan kembali begini. Terang pertama kali yang dihadirkan dalam kitab Kejadian Bapak Ibu, maka dihadirkan saat ini secara sempurna di dalam Kristus Yesus. Natal adalah momen ketika Allah berkata, jadilah terang pada dunia yang semakin gelap ini Bapak Ibu. Dan dinyatakan melalui Kristus Yesus. Sehingga kita melihat, mengenal, dan menghidupi Yesus itu. Maka terang sangat bermakna. Saya mencoba memberikan terang itu dalam berbagai perspektif. Ada 2 perspektif. Terang dalam perspektif duniawi Bapak Ibu. Seringkali kita memahami terang itu dalam perspektif duniawi sebagai kesuksesan. Sebagai kebahagiaan, kesenangan. Pokoknya hidupnya itu happy fun. Berwarna gitu loh. Tetapi jika sebaliknya, kegelapan itu melambangkan sebuah kesedihan. Kesedihan karena apa? Mungkin belum gajian. Tidak. Melambangkan sebuah kekecewaan, kegagalan. Nah, terang dalam perspektif teologis Bapak Ibu, itu menekankan dalam 3 topik utama. Yaitu kehidupan ilahi, kebenaran, dan keselamatan dari Allah. Terang dalam perspektif teologis yang menuju pada terang pada kehidupan ilahi Bapak Ibu secara sederhananya begini. Pertama-tama, terang itu ditunjukkan kepada kehidupan yang utama. Ini dinyatakan melalui Yohanes pasal 1 ayat 4 Bapak Ibu. Dan yang kedua, itu terang yang menuju pada kebenaran. Karena kenapa? Karena melalui terang Bapak Ibu itu membuat segala sesuatu terlihat. Dan yang ketiga Bapak Ibu menuju pada keselamatan dari Allah. Menuju pada keselamatan dari Allah secara sederhana. Ini bukan hanya menerangi atau menghidupi umatnya. Tetapi terang menuju pada keselamatan Bapak Ibu. Jadi ketika kita menghidupi terang itu, maka hidup kita diubahkan dan diarahkan pada kehendak Tuhan. Maka melalui tema kita pagi ini Bapak Ibu, dialah terang itu. Ya, dialah terang itu. Ini ditegaskan dalam satu bagian kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pagi ini. Namun terlebih dahulu saya mengajak kita untuk membacanya Bapak Ibu, untuk mengantarkan kita pada tema kita pagi ini. Dialah terang itu. Kita membaca mulai dari dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 7. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 7. Jika sudah menemukannya, saya mengajak kita untuk membaca secara bergantian. Saya membaca di ayat yang ganjil, Bapak Ibu di ayat yang genap. Yohanes 1 ayat 1 sampai 7, begini firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah. Namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Amin. Untuk sejauh pembacaan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, kitab Yohanes, Injil Yohanes adalah Injil yang sangat berbeda dari ketiga Injil sinoptik lainnya Bapak Ibu. Injil Yohanes ini lebih mencatat tentang pelayanan Yesus. Lebih mencatat keilahian Yesus. Injil Yohanes tidak menceritakan kronologis kelahiran Yesus, tetapi menceritakan tentang keilahiannya Bapak Ibu. Hal ini dapat kita lihat
dari beberapa tanggapan yang menyatakan aku adalah. Misalnya, aku adalah roti hidup. Aku adalah terang dunia. Dan aku adalah kebangkitan dan hidup. Kitab Yohanes sangat berbeda dari kitab lainnya dalam Perjanjian Baru. Kitab ini sangat sulit Bapak Ibu, karena menegaskan bagaimana Yesus, menegaskan tentang keidentitas Yesus, dan menekankan pada iman kita. Tujuannya kita bisa melihat pada ayatnya yang, pada pasalnya yang ke-20 Bapak Ibu. Ayat ke-30 sampai ayatnya yang ke-31. Di sana ada satu penekanan kepada kita bahwa semua yang tercantum di sini telah dicatat. Supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Pernyataan ini Bapak Ibu menunjukkan kepada kita untuk menolong kita mengenal siapa Yesus. Injil ini menolong kita untuk mengenal Yesus itu bukan sekedar tokoh sejarah. Tetapi kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Jurus Selamat kita Bapak Ibu. Oleh karena itu dari firman Tuhan yang telah kita baca Bapak Ibu, kita akan melihat 3 topik utama yang ditekankan pada ayat ini. Ya. Yang pertama Bapak Ibu, kita ada satu topik yang ditekankan oleh si penulis kitab, yaitu hidup. Kita bisa melihat pada ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Dan hal yang dapat kita pelajari tentang topik hidup ini Bapak Ibu, begini, dari manakah sumber hidup yang sejati itu berasal? Dari manakah sumber hidup yang sejati itu berasal? Seperti yang saya sudah tekankan tadi bahwa Injil Yohanes tidak menceritakan tentang kronologis kelahiran Yesus, tetapi menceritakan atau menegaskan kedalaman teologis yang sangat mendalam. Dia mengatakan bahwa firman sudah ada sejak semula. Dia mengatakan bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pernyataan ini Bapak Ibu sebuah fondasi bagi kita saat ini. Sebuah fondasi iman kita untuk memahami keilahian Kristus. Sebuah fondasi iman kita untuk mengetahui keunikan Kristus Bapak Ibu. Nah kita pada ayat pertama sampai ayat 4 Bapak Ibu saya sudah cantumkan. Yang saya kasih tanda merah itu Bapak Ibu yang paling penting. Pada ayat pertama itu dimulai dengan ungkapan pada mulanya. In the beginning. Pada mulanya, Yohanes menuliskan kitabnya sama seperti kitab Kejadian. Pada Kejadian pasal 1 ayat 1 Bapak Ibu, di sana dituliskan pada mulanya. Dan di kitab Yohanes ditegaskan pada mulanya. Maka hal ini Bapak Ibu sebenarnya menegaskan tentang eksistensi Allah. Menegaskan tentang waktu Allah. Menegaskan tentang kekekalan Allah. Sebelum dunia dijadikan, sebelum segala sesuatu ada, firman Tuhan itu sudah ada. Firman itu sudah ada. Maka firman bukan bagian dari penciptaan. Tetapi firman sudah ada sebelum dunia dijadikan. Maka dilanjutkan dengan frasa di ayat yang kedua Bapak Ibu. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Prostoteon. Menunjukkan adanya sebuah relasi. Menunjukkan sebuah adanya hubungan yang sangat intim antara Allah dan firman Bapak Ibu. Hal ini kita bisa melihat di ayatnya yang ke-14. Di sana sangat jelas ditegaskan kepada kita. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Kemudian kita melanjut di ayatnya yang ketiga. Di sana ada frase yang menegaskan segala sesuatu dijadikan oleh Dia.
Bapak Ibu, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ini mencakup tentang penciptaan. Baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Dan ditegaskan tidak ada satupun yang dijadikan tanpa firman. Karena firman adalah perantara. Karena firman adalah pelaksana penciptaan itu Bapak Ibu. Makanya di ayat yang keempat, Yohanes menegaskan di ayat yang keempat ini, dalam Dia ada hidup. Maka sangat menarik pada kita pagi ini. Jika kita hidup di dalam terang, kita hidup di dalam Kristus Bapak Ibu, maka di dalam Kristus itu kita memperoleh hidup yang kekal. Kita memperoleh sukacita Bapak Ibu. Maka dari panjang kali lebar saya menjelaskan nih Bapak Ibu, saya memberikan sebuah analogi begini. Bapak Ibu coba perhatikan, sebuah rumah atau gedung yang berdiri, yang sudah jadi. Sebelum rumah itu berdiri Bapak Ibu, sebelum gedung itu berdiri, rancangan rumahnya sudah ada dalam pikiran arsitek. Sebelum gedung itu selesai, rancangan arsitek sudah dinyatakan dalam wujud yang nyata. Begitu juga dengan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu. Mengajarkan kepada kita rancangan Allah sebelum dunia ini dijadikan, Tuhan sudah merancangkannya. Tuhan sudah merencanakannya melalui firman Tuhan yang berinkarnasi di dalam Kristus Yesus. Maka satu penegasan yang perlu kita tahu dalam hal ini Bapak Ibu, begini, segala sesuatu sebelum ada permulaan, Kristus dan firman Tuhan sudah ada. Dan di dalam Dialah sumber hidup kita yang sejati. Bapak Ibu, dalam momen Natal, Natal itu bukan tradisi orang Kristen yang dirayakan setiap tahun. Natal itu adalah hadiah Bapak Ibu. Hadiah yang dianugerahkan kepada kita melalui Kristus Yesus. Coba perhatikan hadiah yang diberikan kepada kita ini Bapak Ibu. Allah memberikan hadiah kepada kita, pertama-tama tidak diberikan tuntutan. Pertama-tama tidak diberikan aturan. Pertama-tama tidak diberikan kewajiban. Tetapi Allah memberikan hadiah. Dengan apa? Dengan memberikan dirinya sendiri Bapak Ibu. Untuk memulihkan kita. Untuk memperbaharui hidup kita. Namun yang menjadi persoalannya sekarang Bapak Ibu, ada banyak dari kita yang memutarbalikkan makna hidup. Ada banyak dari kita yang memutarbalikkan sumber hidup. Kita seringkali memikirkan begini, bagaimana saya harus layak di hadapan Tuhan? Apa yang harus saya lakukan sehingga saya layak di hadapan Tuhan? Apa yang saya lakukan untuk memuliakan Tuhan? Ini tidak salah Bapak Ibu. Ini benar kok. Tetapi kita melupakan satu pertanyaan yang paling dasar. Dari mana sumber hidup saya dan sumber hidup Bapak Ibu Saudara berasal Bapak Ibu? Maka yang saya mau tegaskan dalam hal ini Bapak Ibu, hidup itu bukan dimulai dari apa yang kita lakukan. Tetapi hidup dimulai dengan relasi kita dengan Tuhan, dengan Kristus. Ketika kita tidak menjadikan Kristus sebagai sumber utama hidup kita Bapak Ibu, percayalah, kita akan diubahkan. Meskipun kita melakukan yang terbaik, meskipun kita memberikan persembahan yang banyak, meskipun kita terlibat dalam pelayanan, Tuhan tidak membutuhkan itu. Tuhan tidak membutuhkan itu Bapak Ibu. Yang Tuhan butuhkan adalah ketaatan. Yang Tuhan butuhkan adalah kesetiaan. Jadi ketika kita menganggap Kristus sebagai sumber utama hidup kita Bapak Ibu, maka cara hidup kita itu diubahkan. Kita tidak lagi hidup untuk membuktikan diri. Kita tidak lagi hidup untuk mengejar pengakuan. Tetapi kita hidup selayaknya sebagaimana hidup yang telah menerima. Hidup yang sejati yang lahir dari Kristus Yesus Bapak Ibu. Maka
dalam momen Natal ini Bapak Ibu, kita kembali diingatkan kembali kepada kita untuk kita hidup di dalam Kristus. Di tengah dunia yang semakin gelap, yang semakin kacau, ada satu penegasan dalam momen Natal, yaitu makna hidup kita, sumber utama hidup kita ada di dalam Kristus. Dialah hadiah yang dianugerahkan kepada kita Bapak Ibu. Dan di dalam Dia kita menemukan hidup yang kekal. Dan kiranya kita dikuatkan di dalam hal ini untuk menjadikan Kristus sebagai sumber utama kita. Maka topik yang kedua yang ditekankan dalam ayat firman Tuhan, yaitu terang. Kita bisa melihat pada ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang kelima. Dan dalam terang ini Bapak Ibu, ada satu hal yang dapat kita pelajari begini. Bagaimana kita hidup dalam kebenaran. Bagaimana kita menghidupi terang itu. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita memperhatikan di ayat yang keempat sampai kelima, saya akan bacakan terlebih dahulu. Dikatakan, dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Kalau kita mencermati kalimat ini Bapak Ibu, ada satu penegasan yang dikatakan begini. Allah terlebih dahulu memanggil kita keluar dari kegelapan menuju terangnya Bapak Ibu. Coba perhatikan studi bahasa di ayat yang kelima Bapak Ibu. Ada satu penegasan yang sangat menarik. Dikatakan terang itu bercahaya. Cahaya itu menggambarkan sebuah tindakan yang terus-menerus berlangsung. Maka di dalam terang itu tidak akan pernah pudar. Di dalam terang itu tidak akan pernah mati. Tidak pernah gagal. Akan terus bercahaya. Bercahaya dalam apa? Bercahaya dalam kegelapan. Bapak Ibu, kegelapan saat ini menggambarkan dalam kita, yaitu keberadaan kita saat ini Bapak Ibu. Di mana kuasa kegelapan berkuasa atas dunia ini. Dan kita akan terus hidup dalam kegelapan itu jika kita tidak tinggal di dalam Kristus. Maka ada dua penegasan yang dapat kita belajar di ayat 4 sampai ayat yang kelima. Topik yang pertama itu untuk menyatakan kebenaran. Untuk menyatakan kebenaran. Artinya secara sederhana begini Bapak Ibu. Terang itu menolong kita untuk berjalan dalam kebenaran. Terang menolong kita untuk memahami mana yang benar dan mana yang tidak benar di hadapan Allah. Yang menjadi pertanyaannya, tanpa terang apakah kita bisa berjalan? Bisa. Bisa Bapak Ibu. Tetapi hidup kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Coba bayangkan dalam suatu ruangan yang sangat gelap Bapak Ibu. Kita bisa melangkah tidak? Bisa. Tetapi kita mudah jatuh. Kita mudah tersandung. Kita mudah salah jalan. Tetapi ketika terang itu ada, maka semuanya akan terlihat Bapak Ibu. Kita akan melihat kemana kita harus melangkah. Maka demikian juga dengan hidup kita saat ini. Tanpa terang Bapak Ibu, kita membuat keputusan berdasarkan keinginan kita. Tanpa terang, hidup kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tanpa terang, kita suka menilai orang lain dengan buruk. Kita tidak berhikmat. Tetapi kalau ada terang Bapak Ibu, hidup kita akan diperbaharui. Kita akan melihat hidup dengan benar. Kita akan melihat dosa sebagai dosa yang harus dijauhi. Dan kita akan melihat jalan Tuhan yang harus ditempuh. Firman Tuhan menegaskan kepada kita Bapak Ibu. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan, ia mempunyai terang hidup. Dan kiranya kita dikuatkan di dalam hal ini Bapak Ibu. Topik yang kedua yang ditegaskan, terang itu menyingkapkan realitas. Kalau saya membuat dalam bahasa saya begini Bapak Ibu, terang itu menyingkapkan keadaan yang sebenarnya Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena melalui terang, segala sesuatu yang tersembunyi, itu akan terlihat. Seperti analogi rumah tadi, yang gelap. Mungkin akan terlihat bersih, karena gelap.
Tetapi coba kalau ada terang Bapak Ibu, kita akan melihat debu dalam sudut-sudut ruangan Bapak Ibu. Maka gambaran ini sebenarnya sudah menjadi gambaran kepada kita Bapak Ibu. Jika kita tidak hidup dalam terang, ya mungkin saja kita kelihatan rohani. Kita kelihatan baik di mata Tuhan, di mata orang lain. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu sedang menyimpan dosa-dosa yang tersembunyi. Entah itu rasa tidak senang kepada seseorang, entah itu rasa kecewa, atau suka menilai orang lain. Dan jika kita tidak hidup dalam terang ini, kita akan melakukan hal itu. Kita suka menilai orang lain, kita suka kecewa, kita suka tidak senang kepada orang lain. Bapak Ibu, firman Tuhan sudah menegurkan kepada kita. Di dalam Injil Matius, di sana Tuhan Yesus menegaskan, penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur seseorang, akan diukurkan kepadamu. Maka firman Tuhan ini Bapak Ibu seharusnya sudah menjadi terang bagi kita. Firman Tuhan itu jangan kita anggap sebagai firman yang menyalahkan kita. Tetapi firman yang menegur kita, yang mengingatkan kita, yang mengajarkan kita dengan lembut Bapak Ibu. Jika kita tidak menganggap firman Tuhan, saya akan tegaskan kembali lagi Bapak Ibu. Firman Tuhan jangan kita anggap sebagai firman yang menyalahkan kita. Tetapi kita anggap firman itu yang mengingatkan kita, yang menegur kita, yang mengajarkan kita dengan lembut. Dengan lembut Bapak Ibu. Jika firman Tuhan kita tidak jadikan sebagai terang, ada satu kalimat yang saya sampai hari ini saya masih ingat. Dari senior saya terdahulu. Namanya Bapak Darius. Bapak Ibu pasti tahu orangnya. Beliau pernah menegaskan kepada saya, Chris, jika kamu berada dalam tangan Tuhan yang tepat, percayalah, Tuhan memiliki segala cara untuk membawa Anda kembali kepadanya. Mungkin dengan konsekuensi yang sangat keras. Dengan konsekuensi seperti apa yang sangat keras itu Bapak Ibu? Seharusnya kita belajar dari bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa yang sangat tegar tengkuk. Allah selalu menegur mereka dengan lembut. Dengan mengutus para nabi dengan utusannya. Untuk apa? Agar bangsa Israel ini benar di hadapan Tuhan. Agar bangsa Israel ini hidup dalam terang. Ketika mereka tidak hidup dalam terang itu Bapak Ibu, maka Tuhan punya cara untuk menegur mereka dengan konsekuensi. Konsekuensinya apa? Mereka dibuang, mereka diperbudak, dan mereka dibinasakan melalui peperangan. Dan hari ini Bapak Ibu mengingatkan kepada kita dengan lembut firman Tuhan ini. Kita harus hidup dalam terang. Jika kita tidak menganggap firman Tuhan ini sebagai terang dalam hidup kita Bapak Ibu, percayalah, Tuhan memiliki beribu-ribu cara untuk membawa saya dan Bapak Ibu Saudara untuk kembali kepadanya. Tetapi dengan konsekuensi yang keras Bapak Ibu. Maka ada 2 poin yang dapat kita pelajari di poin kedua ini Bapak Ibu. Bagaimana kita hidup dalam kebenaran. Bagaimana kita menghidupi terang itu. Poin yang pertama, itu terang bukan hanya sekedar kita pahami. Tetapi untuk kita hidupi. Bapak Ibu yang terkasih, saya yakin kita semua tahu tentang kebenaran. Saya yakin Bapak Ibu ada ayat hafalan yang menguatkan Bapak Ibu. Tetapi apakah Bapak Ibu sungguh-sungguh membiarkan Kristus untuk menuntun hidup kita? Dalam momen Natal ini Bapak Ibu, kiranya kita memahami Natal ini sebuah hadiah yang dianugerahkan kepada kita.
yang tinggal di dalam Kristus, yang memulihkan kita. Menghidupi terang Bapak Ibu adalah membiarkan Kristus menuntun setiap keputusan hidup kita. Mungkin dengan cara kita berbicara, dengan cara kita bersikap, dengan cara kita bekerja. Dan kiranya kita dikuatkan di dalam hal ini Bapak Ibu. Hal yang kedua yang dapat kita pelajari, begini, kita yang menerima Kristus itu Bapak Ibu, ketika Kristus telah menerangi kita, maka kita dipanggil untuk menjadi refleksi terangnya. Terang itu tidak hanya berhenti pada diri kita sendiri Bapak Ibu. Kita harus membagikan terang itu. Di tengah-tengah dunia yang semakin gelap, penuh dengan kegelapan, penuh dengan kebencian, penuh dengan ketidakjujuran, egois, penghakiman. Tetapi jika kita menerangi dunia yang sangat gelap ini Bapak Ibu, maka yang dilihat adalah Kristus. Yang dilihat adalah kasih Kristus melalui perbuatan kita, melalui kejujuran kita, dan melalui pelayanan kita Bapak Ibu. Maka yang menjadi pertanyaan refleksi bagi kita saat ini Bapak Ibu, dan hendaklah kita merenungkan diri kita saat ini. Apakah kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran? Apakah hidup kita saat ini sudah menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia yang semakin gelap? Dan apakah kita berani menolak gaya hidup yang dikuasai kegelapan? Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan refleksi ini akan terjawab sesungguhnya jika kita sudah hidup di dalam terang itu. Semoga kita dikuatkan di dalam ini. Untuk kita hidup di dalam terang dan membiarkan Kristus tinggal di dalam kita. Maka poin yang terakhir, topik yang terakhir yang ditegaskan Bapak Ibu adalah kesaksian. Hidup, terang, kesaksian. Dan hal yang dapat kita pelajari dalam hal ini, Bapak Ibu begini, jika yang pertama menegaskan dari manakah sumber hidup yang sejati, dan kita melihat di dalam Kristus kita memperoleh hidup yang sejati. Dan di poin yang kedua menegaskan bahwa hidup dalam terang berarti membiarkan Kristus tinggal di dalam hati kita. Membiarkan Kristus menuntun setiap keputusan kita. Maka poin yang ketiga Bapak Ibu menegaskan satu hal yang sangat penting. Artinya begini, hidup yang telah diterangi oleh Kristus itu tidak berhenti pada diri kita sendiri Bapak Ibu. Tetapi kita memberikan kesaksian tentang terang itu. Maka poin yang ketiga dalam hal ini Bapak Ibu, kita terpanggil untuk memberikan kesaksian tentang terang itu. Kita bisa melihat pada ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7. Saya akan bacakan kepada kita Bapak Ibu. Dikatakan, datanglah seorang yang diutus, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Supaya oleh dia, semua orang menjadi percaya. Bapak Ibu, minggu lalu hal ini sudah ditegaskan ya, oleh Ibu Desi. Ibu Desi menegaskan satu hal penegasan yang sangat penting Bapak Ibu. Dia mengatakan begini, kasih Tuhan itu tidak berhenti pada diri kita sendiri. Jika kita mengalami kasih Tuhan, maka kita harus membagikan kepada orang lain. Dan firman Tuhan pagi ini Bapak Ibu mengingatkan kita lagi dengan tegas, kita tidak hanya menghidupi terang itu, tetapi kita memberikan kesaksian tentang terang itu. Maka pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana kita bersaksi tentang terang itu? Ada beberapa poin. Poin yang pertama Bapak Ibu, bersaksi karena panggilan, bukan karena kemampuan. Di dalam Injil Yohanes ayatnya pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-16 Bapak Ibu menegaskan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu.
dan menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Bapak Ibu yang terkasih, ayat ini sangat menegaskan kepada kita. Kita tidak memilih Tuhan terlebih dahulu, tetapi Tuhan memilih kita. Maka kesaksian Bapak Ibu itu adalah bagian dari misi Allah sebenarnya. Kesaksian bagian dari misi Allah. Allah yang memanggil kita, Allah yang mengutus kita, dan Allah juga yang memampukan kita Bapak Ibu untuk bersaksi. Maka poin yang kedua, kita bersaksi untuk Kristus, bukan untuk diri kita sendiri Bapak Ibu. Hal ini ditegaskan pada Yohanes 1 ayatnya yang ke-5. Ayat yang ke-8, mohon maaf. Di sana ditegaskan, ia bukan terang itu, tetapi ia harus bersaksi tentang terang itu. Bapak Ibu, kesaksian yang benar sesungguhnya bertujuan untuk Kristus Bapak Ibu. Bukan untuk meninggikan diri kita. Bukan untuk membanggakan pengalaman rohani kita Bapak Ibu. Melainkan meninggikan Kristus. Karena melalui kesaksian itu, orang lain dapat mengenal Kristus. Orang lain dapat percaya kepada Kristus. Dan menerima Kristus sebagai juru selamat Bapak Ibu. Maka topik yang ketiga, poin yang ketiga, bersaksi di tengah kegelapan dunia. Bersaksi di tengah kegelapan dunia. Di ayat yang ke-5 ditegaskan, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Hal ini menegaskan kepada kita Bapak Ibu bahwa bercahaya tidak akan pernah gagal. Maka di dalam terang kita berjalan dalam kebenaran. Kita tidak pernah gagal. Kita akan terus memancarkan cahaya itu Bapak Ibu. Dan poin yang terakhir, melalui kesaksian Bapak Ibu, membuat orang percaya dan diselamatkan. Dalam ayat pembuka saya tadi, ditegaskan supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Yesus adalah anak Allah, dan supaya oleh kamu, oleh imanmu, kamu memperoleh hidup yang kekal. Maka dalam kesaksian Bapak Ibu bukan menceritakan pengalaman hidup, tetapi itu adalah sarana untuk kita menyatakan kebenaran Allah. Itu adalah sarana untuk kita menyatakan kerajaan Allah di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, Tuhan kita Yesus Kristus itu sungguh unik. Sungguh unik Bapak Ibu. Berbeda dengan tokoh-tokoh agama lain. Agama lain menyatakan, saya sudah melihat jalan keselamatan. Saya sudah melakukan jalan keselamatan. Dan kita harus mengerjakan keselamatan itu. Tetapi tidak dengan Tuhan kita Yesus Kristus Bapak Ibu. Tuhan kita menegaskan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan ini salah satu jaminan untuk kita diam di dalam Kristus Bapak Ibu. Maka yang menjadi kesimpulan firman Tuhan ini Bapak Ibu, firman Tuhan menegaskan Yesus Kristus adalah sumber hidup yang sejati. Dalam Dia ada terang. Dan di dalam Dia kita memperoleh hidup yang kekal. Firman Tuhan menegaskan hidup dalam terang berarti berjalan dalam kebenaran. Membiarkan Kristus menuntun setiap keputusan kita. Membiarkan Kristus memperbaharui hidup kita dan melayakkan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan menegaskan hidup yang telah diterangi oleh Kristus tidak boleh berhenti pada diri sendiri. Kita harus memberikan kesaksian tentang terang itu. Memberikan kesaksian Bapak Ibu bukan karena kemampuan, tetapi karena panggilan. Memberikan kesaksian bukan untuk meninggikan diri, tetapi meninggikan Kristus. Memberikan kesaksian tidak menunggu dunia ini terang, tetapi kita menghadirkan terang itu di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini Bapak Ibu. Maka percayalah, kita memperoleh upah di dalam hal itu. Kita dianggap sebagai anak-anak Allah. Maka Natal Bapak Ibu bukan hanya tradisi tahunan. Natal tidak hanya sekedar perayaan yang berpatokan pada dekorasi pohon Natal. Tidak.
Allah tidak membutuhkan hal itu. Tetapi Allah membutuhkan ketaatan dan kesetiaan Bapak Ibu. Natal adalah panggilan Bapak Ibu untuk kita. Diperbaharui, dipulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Dan Dia itulah terang itu Bapak Ibu, yang menuntun kita kembali pada Tuhan. Dialah terang itu sampai selama-lamanya. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita untuk tunduk kepala sejenak. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami dengar dan kami boleh renungkan pagi ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas firman-Mu yang dapat menguatkan iman kami. Dan di dalam momen Natal ini, kami semakin diteguhkan. Dan kami semakin meyakini bahwa Engkau adalah juru selamat kami. Allah satu-satunya yang rela mengesampingkan kemuliaannya demi menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Pimpin hidup kami, agar kami tidak hanya mendengarkan kebenaran firman-Mu ini, tetapi kami melakukannya dan menerapkannya dalam setiap aspek hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan, jika selama ini kami mengejar hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan, yang tanpa kami sadari terang itu semakin jauh dalam hidup kami. Oleh sebab itu, kami mau merendahkan diri. Tuhan tolong berkati kami, mampukan kami agar kami melakukan kebenaran firman-Mu ini, agar kami memperoleh kehidupan yang kekal yang Tuhan telah siapkan untuk kami dalam kerajaan-Mu, menjadi anak-anak Tuhan yang terus memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan jika sebentar kami akan mengakhiri untuk merenungkan kebenaran firman-Mu, kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam hati kami, sehingga firman-Mu ini Tuhan ada tertanam dalam hati kami. Dan firman-Mu, Roh Kudus-Mu mendorong kami untuk melakukan firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum persembahan dijalankan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, pagi ini kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih. Karena pagi ini kami diingatkan kembali akan peristiwa besar lebih dari 2000 tahun yang lalu. Kehadiran-Mu menjadi manusia sungguh menyelamatkan kami semuanya. Kami tahu Engkau adalah terang dunia yang menerangi hati kami. Kalau selama hidup kami dipimpin oleh hikmat dunia ini, dipimpin oleh berbagai-bagai tujuan yang bersifat fana, tapi ketika terang-Mu datang, menerangi hati kami, menerangi pikiran kami, menerangi hidup kami. Sehingga kami tahu bahwa hidup itu adalah sesuatu yang sangat berharga yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami akan mempersembahkan sebagian dari berkat-Mu. Bila berkat ini, bila persembahan ini berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan memuji Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan. Dia malah nilai ya Tuhan dibandingkan
Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan dan Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan, dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Jemaat boleh bangkit berdiri. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan dan Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, sungguh pagi ini kami bersyukur diingatkan kembali akan anugerah-Mu yang terbesar, akan pemberian-Mu yang terbesar, akan hadiah-Mu yang terbesar, akan rahmat-Mu yang terbesar untuk kami semuanya. Allah, Engkau datang dalam rupa manusia Yesus Kristus yang tujuannya adalah menyelamatkan kami, yang tujuannya membawa kami kepada masa depan yang pasti, masa yang depan yang jelas, yaitu hidup kekal bersama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, selama hidup kami sudah Tuhan pelihara dengan cara yang ajaib. Terang-Mu melalui kebenaran firman-Mu setiap hari mengingatkan kepada kami bahwa kami butuh Tuhan, bahwa kami diingatkan akan hal-hal yang benar, hal-hal yang kudus, hal-hal yang adil, hal-hal yang baik, yang datangnya dari Engkau sendiri, supaya kami melakukannya dengan benar. Terima kasih selama ini Engkau sudah memberkati kami dengan cara Tuhan yang ajaib. Engkau juru selamat kami yang sejati. Tidak ada keselamatan kekal yang datangnya dari pihak lain. Hanya Engkau sendiri yang bisa melakukannya. Terima kasih ya Tuhan. Hidup yang sebentar ini kami menyerahkannya kepada Tuhan, supaya kami tidak menyia-nyiakannya. Biarlah terang-Mu senantiasa menuntun kami, sehingga kami bisa bertemu dengan Engkau kembali di dalam kekekalan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya ia lebih sungguh lagi mendalami kebenaran firman-Mu untuk disampaikan kepada orang lain. Pagi ini Tuhan kami menyerahkan untuk jemaat-Mu di Gereja Isa Al-Masih Jemur Sari ini ya Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan menolong supaya jemaat ini terus berkembang, jemaat ini terus semakin banyak, jemaat ini terus semakin dewasa, jemaat ini memiliki kerendahan hati, jemaat ini memiliki kasih yang benar, bukan kasih yang pura-pura. Jemaat ini tidak menghakimi orang lain, tapi boleh melayani dengan
kerelaan hati dan tulus hati. Demikian juga pos-pos PI yang dinaunginya, kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya. Mereka mengharapkan Tuhan. Tidak ada sandaran yang lain yang lebih besar dari Engkau Tuhan. Berkati semuanya. Demikian juga Tuhan pada pagi ini, kiranya Tuhan menolong supaya seluruh jemaat di tempat ini semakin dewasa, semakin mengasihi Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, dan boleh mengenal Tuhan dengan benar. Salah satu kebenaran firman Tuhan yang menyebabkan kami mengenal Tuhan adalah kerendahan hati, dan boleh mengasihi, boleh mendengarkan firman-Mu, supaya kami setiap hari ingat akan kebenaran firman-Mu itu untuk kami lakukan dengan benar. Terima kasih Tuhan, jemaat-Mu kiranya rajin mau beribadah bersama untuk saling menguatkan, saling berbagi, saling mengasihi. Kami tahu Tuhan, hidup kami berat kalau kami hidup sendiri, kalau kami hidup berjuang tanpa Tuhan, kalau kami meninggalkan Tuhan. Tolong jemaat-Mu Tuhan supaya saling mengasihi dengan benar, bukan kasih yang pura-pura, bukan kasih yang menguasai, tapi kasih yang saling menguatkan dan berbagi. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan bangsa negara kami Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan. Kami ingat di bulan-bulan terakhir ini terjadi hujan deras, menyebabkan banjir di mana-mana, menyebabkan kemacetan di mana-mana, menyebabkan orang mengalami kesusahan, mengalami kesibukan yang luar biasa. Bahkan terjadi banjir bandang dan tanah longsor yang sampai hari ini masih terjadi di Sumatera dan di tempat-tempat lainnya. Tuhan, ada banyak korban yang ada. Di antara mereka adalah anak-anak-Mu yang membutuhkan uluran tangan-Mu. Mereka yang merayakan Natal Tuhan di tempat pengungsian atau di tempat-tempat darurat. Kiranya Tuhan memberi mereka damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Tuhan, tolong supaya bangsa kami tidak Tuhan hancurkan dengan berbagai bencana. Terima kasih, tolong bangsa ini Tuhan. Demikian juga pengelolaan negara ini kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan, supaya pemerintah yang ada ini boleh semakin bersih, semakin teliti di dalam menyalurkan kebijaksanaannya. Tolong Tuhan, penegakan hukum boleh berjalan dengan benar. Mereka yang selama ini mencuri keuangan negara dan memperkaya diri, kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan mengingatkan mereka, supaya Tuhan mengingatkan bahwa segala sesuatu yang bukan datangnya dari Tuhan adalah merusak diri sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang percaya Tuhan akan menolong bangsa ini, supaya bangsa ini tetap ada di dalam kendali Tuhan sendiri. Yang percaya bahwa hari Natal ini membawa kebahagiaan bagi semua orang, terutama bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan dan sudah meninggalkan Tuhan. Supaya mereka Tuhan panggil, supaya Tuhan tolong mengingatkan mereka. Mereka butuh selamat Tuhan, mereka butuh hidup kekal, bukan masa depan itu semoga atau mudah-mudahan. Hanya di dalam Yesus Kristus saja kami percaya itu terjadi. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa,
di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali.